Info dan opini kembali menjumpai Anda, sahabat. Kebaktian di gereja lagi. New normal atau abnormal? Demikian judul tulisan yang akan kami sampaikan. Ini adalah tulisan Pendeta Yuswantore Ihwan di halaman Facebooknya. Saya Uli Manalu. Sahabat Anda yang sehat dan berusia di bawah 60 tahun bisa kembali beribadah di gedung gereja atau on-site. Banyak gereja sudah dan sedang menyiapkan gedung gerejanya seturut protokol kesehatan agar umat dapat beribadah tanpa risiko tertular COVID-19. Ada yang menerapkan protokol standar seperti cek suhu tubuh. Ada juga yang menerapkan protokol premier, seperti mengharuskan semua yang bertugas ikut rapid atau swab test terlebih dulu. Bisakah 100% aman? Tidak juga. Seorang epidemiolog menyatakan berkumpul bersama dalam waktu cukup lama di ruang ber-AC tanpa sirkulasi udara yang mengalir tetap berisiko, apalagi saat menyanyi bareng. Sejalan dengan itu, Philip C. Song MD, seorang ahli laryngology, ilmu yang mempelajari gangguan produksi vokal atau suara manusia, menyatakan bahwa menyanyi bersama jauh lebih berbahaya daripada batuk. Karena selama beberapa menit kita mengeluarkan droplet berukuran lebih kecil dan ringan, aerosol, yang dapat melayang di udara. Risiko penularan jadi lebih tinggi saat menyanyi di ruang tertutup. Kalau nyanyinya keras, masker tipis Anda tidak akan mampu menahan muncratan droplet atau aerosol dari mulut sampai 100%. Menyadari bahaya ini, ibadah on-site meminimalkan kegiatan menyanyi bersama atau community singing. Di GKI, dari 5-6 nyanyian dipotong menjadi 2 nyanyian saja. Itu pun selama menyanyi, masker harus dipasang. Anda bisa mencoba bagaimana rasanya menyanyi menggunakan masker di rumah. Ada juga gereja yang menghilangkan sama sekali nyanyian bersama. Selain itu, aspek persekutuan juga dibatasi. Umat harus duduk berjauhan satu sama lain selama beribadah, lalu harus segera bubar begitu ibadah selesai. Lenyaplah kehangatan persekutuan atau fellowship yang biasanya muncul lewat duduk bareng, bersalaman, ngerumpi, dan kongko-kongko sesudah kebaktian. Kita seolah beribadah sendirian secara bersama-sama, atau beribadah di dalam gelembung. Sahabat, kedua unsur tadi, community singing dan fellowship, adalah dua hal yang membuat kebaktian on-site menjadi unik, indah, dan tak tergantikan oleh kebaktian online. Tanpa kedua hal tadi, kebaktian on-site menjadi sama saja dampak dan nuansanya seperti kebaktian online. Oleh karena itu, kebaktian on-site seperti ini bukanlah kebaktian normal baru atau new normal, melainkan kebaktian tidak normal atau abnormal. Sama abnormalnya dengan kebaktian online. Ia bisa diadakan tetapi tidak bisa memuaskan. Ia bukan normal baru, karena kita tidak ingin menjadikannya normal. Pada saatnya nanti, kita harus kembali ke kebaktian normal walau harus menunggu cukup lama. Seorang rekan pendeta gereja Presbyterian di Kanada kaget banget waktu penulis menceritakan bahwa gereja-gereja di Indonesia sedang berencana membuka kembali ibadah di gedung gereja. Jumlah kasus COVID-19 di Kanada sangat sedikit dibanding dengan di sini. Dia bilang di kotanya bahkan sudah tidak ada kasus baru, tetapi gerejanya masih belum mengadakan kebaktian on-site. Rencananya baru mulai akhir tahun atau tahun depan. Sampai situasi benar-benar aman. Hebat amat gereja di Indonesia, katanya. Entah memuji atau menyindir. Kita mungkin terlalu latah dengan istilah normal baru. Kita pikir gereja harus sama seperti tempat kerja atau mall, buru-buru buka untuk menyongsong era normal baru. Padahal beda konteksnya. Mall memang harus cepat-cepat buka karena di tempat itu orang mau jualan dan dapat penghasilan. Sedangkan gereja adalah tempat di mana orang mau berbagi kehidupan, bukan berbagi virus mematikan. So, sahabat, kalau Anda belum mau ikut kebaktian on-site, it's okay, don't worry. Ikuti saja dulu kebaktian online. Lebih aman, bahkan mungkin lebih memuaskan, setidaknya Anda bisa nyanyi sekeras-kerasnya di ruang tamu tanpa masker. Lama nyanyinya juga nggak perlu dibatasi. Mungkin 10 lagu juga oke. Asal tidak mengganggu tetangga Anda.
Sahabat, demikian info dan opini. Jika Anda memiliki komentar, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.